Prabu Siliwangi adalah seorang raja legendaris yang memerintah kerajaan Pajajaran, sebuah kerajaan yang terletak di Jawa Barat, Indonesia. Prabu Siliwangi, juga dikenal sebagai Prabu Niskalawastu Kancana, adalah salah satu tokoh legendaris dalam sejarah Jawa Barat, Indonesia. Cerita tentang Prabu Siliwangi seringkali menjadi bahan legenda dan mitos dalam budaya Jawa Barat, terutama di daerah Sunda. Konon, Prabu Siliwangi adalah keturunan dari Dewata Niskala, atau roh suci yang dihormati oleh masyarakat Sunda. Awal mula cerita dimulai dari sebuah desa kecil di daerah pegunungan, tempat tinggal seorang raja bernama Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah raja kerajaan Sunda yang berkuasa pada abad ke-15. Ia terkenal karena keberaniannya dalam memimpin pasukan melawan invasi musuh serta kepemimpinannya dalam membangun dan mengatur kerajaannya. Ia terkenal karena kebijaksanaan dan keadilan dalam memerintah. Namun, kekayaan dan kejayaan Pajajaran membuat iri para raja tetangga, termasuk Prabu Tapa Agung dari kerajaan Galuh. Konflik dengan Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung iri dengan kemakmuran Pajajaran dan merencanakan untuk menyerang kerajaan tersebut. Namun, Prabu Siliwangi, dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya, berhasil menggagalkan rencana tersebut dan menjaga perdamaian di wilayahnya. Dalam beberapa cerita, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai sosok yang bijaksana, adil, dan pemberani, serta memiliki kekuatan gaib. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Panembahan Senopati, putra Prabu Siliwangi. Dalam cerita ini, Panembahan Senopati memiliki keinginan kuat untuk menguasai kerajaan Sunda. Namun, Prabu Siliwangi ingin agar kedamaian tetap terjaga di kerajaannya. Akhirnya, Prabu Siliwangi memberikan sebuah tantangan kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati harus bisa mengeluarkan air dari sebuah sumur yang sangat dalam dengan menggunakan sebuah bambu yang berlubang kecil. Meskipun sulit, Panembahan Senopati berhasil menyelesaikan tantangan tersebut dengan bantuan kekuatan gaib yang diberikan oleh ayahnya. Prabu Siliwangi kemudian memberikan kerajaan kepada Panembahan Senopati, yang kemudian menjadi raja pertama Kesultanan Mataram. Kisah cinta. Dalam perjalanan hidupnya, Prabu Siliwangi juga mengalami kisah cinta yang memilukan. Ia jatuh cinta pada seorang putri dari kerajaan tetangga, namun cinta mereka harus berakhir tragis karena konflik antara kedua kerajaan. Pertempuran besar. Puncak cerita terjadi ketika Prabu Tapa Agung menyerang Pajajaran dengan pasukan besar-besaran. Meskipun dalam situasi sulit, Prabu Siliwangi tidak menyerah. Ia memimpin pasukannya dengan gagah berani, menggunakan strategi cerdas dan keberanian untuk melawan musuh. Kemenangan dan kebijaksanaan. Dalam pertempuran yang sengit, Prabu Siliwangi dan pasukannya berhasil memenangkan pertempuran. Namun, meskipun memiliki kekuatan untuk menghancurkan musuhnya, Prabu Siliwangi memilih untuk menunjukkan belas kasih dan keadilan. Ia memaafkan Prabu Tapa Agung dan menawarkan perdamaian kepada kerajaan Galuh. Warisan kebijaksanaan. Setelah kemenangan itu, Prabu Siliwangi terus memerintah dengan bijaksana dan menginspirasi rakyatnya untuk hidup dalam perdamaian dan keadilan. Kisah tentang keberaniannya dan kebijaksanaannya terus dikenang dalam legenda dan dongeng, menjadi warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sunda. Selain cerita ini, masih banyak lagi cerita dan legenda tentang Prabu Siliwangi yang tersebar di masyarakat Jawa Barat. Meskipun beberapa cerita tersebut mungkin terjadi di luar sejarah yang terdokumentasi, namun mereka tetap menjadi bagian yang penting dalam warisan budaya dan tradisi masyarakat Sunda. Prabu Siliwangi dianggap sebagai salah satu pahlawan nasional di Indonesia dan merupakan sosok yang dihormati dalam budaya Jawa Barat. Ciri-ciri keturunan Prabu Siliwangi tidak dapat secara pasti ditentukan karena legenda tersebut sangat tergantung pada versi cerita yang dipercayai oleh masyarakat. Namun demikian, dalam beberapa versi legenda, terdapat beberapa ciri-ciri atau tanda-tanda yang diyakini menandai keturunan Prabu Siliwangi, meskipun hal ini lebih bersifat mitos dan kepercayaan lokal daripada fakta sejarah yang terverifikasi. Berikut beberapa ciri-ciri yang mungkin dianggap sebagai tanda-tanda keturunan Prabu Siliwangi. Keturunan bangsawan. Dalam beberapa versi legenda, keturunan Prabu Siliwangi dianggap berasal dari garis keturunan bangsawan yang terhormat. Ketegasan dan keberanian. Keturunan Prabu Siliwangi mungkin dianggap memiliki sifat-sifat seperti ketegasan, keberanian, dan keadilan, yang dipercaya merupakan warisan langsung dari Prabu Siliwangi. Kecakapan dalam ilmu gaib. Dalam beberapa versi, keturunan Prabu Siliwangi diyakini memiliki kemampuan khusus dalam menggunakan ilmu gaib, atau memiliki daya magis yang diwarisi dari leluhur mereka.
Keterlibatan dalam warisan budaya, keturunan Prabu Siliwangi mungkin terlibat aktif dalam melestarikan warisan budaya dan tradisi yang terkait dengan kerajaan atau kebudayaan Sunda. Kepemimpinan atau pengaruh di masyarakat, beberapa orang yang dianggap keturunan Prabu Siliwangi mungkin memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti dalam bidang politik, budaya, atau agama, dan mungkin diperlakukan secara istimewa oleh masyarakat setempat. Ciri-ciri ini lebih merupakan interpretasi dan kepercayaan lokal daripada fakta sejarah yang dapat diverifikasi. Sebaiknya, hal ini dianggap sebagai bagian dari mitos dan legenda yang melekat pada budaya dan tradisi masyarakat Jawa Barat.